Ya, puji Tuhan. Ini kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah untuk menyembah Tuhan. Karena apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah hanya penyembahan kita. Amin. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana worship atau penyembahan itu menjadi suatu senjata dalam peperangan rohani. Ya, kita baca di Mazmur 149, 1-9, yang itu nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Di Mazmur 149 ini, ayat 1 diawali dengan kata haleluya. Dan juga di ayat yang ke-9, penutupnya pasal ini juga diakhiri dengan haleluya. Haleluya itu berarti puji Tuhan. Itu berarti kita menyembah Tuhan. Dan dalam pasal ini kita lihat worship adalah suatu senjata atau weapon ya yang dapat membantu kita pada saat kita menghadapi peperangan. Apapun peperangan yang kita hadapi, kapanpun itu, saat kita diberikan talenta dari Tuhan, yaitu menyembah Dia, maka setiap kita jangan menyia-nyiakan talenta tersebut. Tetapi pakailah talenta penyembahan itu sebagai senjata untuk merebut kemenangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, dan dalam Mazmur ini juga dikatakan saat kita memuji Tuhan, kita menyanyikan nyanyian lagu-lagu yang baru dan bersukacita sehingga Tuhan yang akan bertindak saat kita memuji Dia. Secara alam roh, Tuhan juga akan membukakan pintu-pintu terobosan yang baru buat kita. Dan Tuhan juga yang akan berperang gantikan kita yang melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh kita. Itu di ayat 7, 8, dan 9. Ada 3 aspek worship sebagai senjata dalam peperangan rohani. Ya, kita lihat yang pertama itu worship, penyembahan adalah sesuatu persembahan, korban, pujian dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan, yang langsung direct contact dengan Tuhan. Kemudian juga fokus utama penyembahan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Fokus utama kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Sebenarnya iblis itu sangat-sangat tidak suka kalau kita bisa menyembah Tuhan. Maka iblis akan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang duniawi. Kita lihat contohnya, Tuhan Yesus sendiri juga digoda di atas gunung. Di Matius 4 ayat 1-11 dan juga di Lukas pasal 4 ayat 5-8. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan padamu. Sebab semua ini telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi apabila engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Iblis menantang Tuhan Yesus mengatakan, apabila Tuhan Yesus menyembah Dia, maka seluruh kerajaan dan kemuliaan di bumi ini akan menjadi milik Tuhan Yesus. Karena iblis tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa orang dunia. Dan juga untuk menyelamatkan seluruh bangsa di dunia ini. Sehingga iblis coba menawarkan jalan pintas itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga katanya, engkau tidak perlu untuk disiksa dan disalibkan. Cukup menyembah saya, maka saya akan memberikan semua itu kepadamu. Ya. Dan demikian juga untuk kita sebagai manusia biasa. Ya, iblis tidak menunjukkan dirinya kepada kita untuk disembah. Tetapi iblis itu menanamkan suatu filosofi ya kepada manusia. Sejak kecil kita diajarin, ya kamu harus ya giat belajar ya. Sehingga kalau kamu udah besar, kamu dapat mencari duit yang banyak sekali. Ya, engkau akan mendapatkan suatu jabatan yang bagus, uang yang banyak, sehingga dapat menikmati kesenangan dunia. Itulah filosofi yang iblis tanamkan. Ya, sehingga kita sebagai manusia
kita itu fokus kita menjadi mencari materi-materi di dunia. Ya, jadi sebenarnya kita harus belajar bagaimana filosofi Tuhan Yesus. Ya, di tadi Lukas ayat 4 yang pasal 4 ayat 8 katakan, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Tuhan Yesus dengan firman Tuhan mengatakan, apa yang harus kita sembah hanyalah satu orang, yaitu Tuhan Allah kita, dan kepada Dialah kita harus berbakti. Ya, saya ingin ingatkan untuk para worshiper, ya, untuk anak-anak Tuhan, apabila kita tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita, mungkin kita hanya menyembah Tuhan dengan 80% dari hati kita, maka iblis sudah akan senang sekali karena dia bisa berhasil mencuri otoritas kita. Karena senjata yang kita pakai untuk peperangan bukanlah senjata yang tajam lagi, tetapi senjata yang tumpul. Ya, ini yang mungkin harus kita perhatikan. Ya, kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Ya, sering sekali ya orang-orang tidak menyadari bahwa karunia, pujian, dan penyembahan adalah suatu anugerah yang sangat berharga dari Tuhan, yang sebagai senjata untuk tujuan ilahi yang kekal. Ya, karena itu para worshiper, ya, termasuk saya sendiri juga harus senantiasa waspada. Jangan sampai hati kita dicuri oleh iblis, ya, sehingga kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Karena yang senjata yang kita miliki itu akan menjadi senjata yang tajam dan efektif dalam peperangan. Amin. Ya. Poin yang kedua, ya, tahukah Anda, pada saat kita naikkan penyembahan, maka atmosfer di sekitar kita itu akan terjadi perubahan dan membawa dampak yang positif, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Contohnya, ya, di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 sampai ke 26 itu menceritakan bahwa Paulus dan Silas, ya, mereka berdua itu dilempar ke dalam penjara. Karena apa? Karena menginjili orang-orang. Ya, mereka itu menginjili orang-orang dan ada yang iri hati sehingga melempar mereka masuk ke dalam penjara. Ya, bisa saja pada saat itu Paulus dan Silas itu merasa kecewa, kepahitan karena tidak dibela sama Tuhan, seolah-olah ya, tapi kedua hamba Tuhan ini memilih bersyukur dan memuji Tuhan pada saat-saat yang sulit. Dan ternyata secara tiba-tiba, ya, gempa bumi mengguncangkan fondasi di penjara. Ya, dan seketika itu juga semua pintu-pintu penjara itu terbuka. Semua belenggu-belenggu narapidana itu terlepas. Ya, mungkin saja mereka tidak layak menerima mujizat ini. Tapi karena ada orang yang taat dan mau bayar harga, mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati di saat-saat yang sulit seperti itu, maka hati Tuhan tergerak. Maka terjadilah sesuatu, ya, di alam roh itu ada suatu kekuatan yang mengguncangkan, yang membuat gempa bumi, ya, yang mengguncangkan fondasi-fondasi penjara itu, ya, sehingga pintu-pintu itu akan sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka. Terjadi terobosan bagi mereka dan semua belenggu-belenggu yang mengikat selama ini itu terlepas. Ya, amin. Ya, saya ingat ada teman saya, ya, yang mengalami sakit COVID. Pada saat dia mengalami sakit COVID, itu sulit sekali untuk bernafas. Ya, untuk bernafas saja sulit, tetapi tiba-tiba Roh Kudus mengatakan kepada dia, menyembah Tuhan. Dia pikir, bagaimana ya saya bisa menyembah Tuhan kalau bernafas saja saya sulit gitu. Tetapi dia diingatkan Roh Kudus,
Menyembah itu tidak harus itu menyanyikan lagu. Menyembah itu bisa di dalam hati kita dan di dalam roh kita. Oh, dia pikir, oh ya kalau begitu saya coba. Dia mengusahakan sebisa mungkin dalam kondisinya yang sulit. Itu dia menyembah Tuhan. Dia bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Dan ternyata ya terjadi suatu terobosan di dalam hidupnya. Yang tadinya harus di dalam rumah sakit itu harus dipakai ventilator, bisa pelan-pelan dia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dan satu keluarga mereka dibebaskan dari sakit COVID ini. Katanya, waduh puji Tuhan, rupanya begitu dahsyat penyembahan ini. Penyembahan itulah yang membukakan pintu-pintu terobosan bagi kami keluarga. Ya, saya juga mau kembali mengatakan kepada para pemusik dan worshiper bahwa Anda itu sebenarnya bisa membawa dampak yang sangat positif ya kepada orang lain. Asal kita mau bersedia mendekatkan diri, selalu intim dengan Tuhan. Dan pada saat kita menyembah ya dengan sepenuh hati kita, maka kita berarti membantu orang lain itu berperang. Ya, kita bisa membawakan suatu terobosan dalam hidup orang itu. Amin. Ya, jadi bukan saja worship itu bukan saja memberikan suatu terobosan buat diri kita sendiri, tetapi juga buat orang lain yang dekat dengan kita. Ya, ada poin yang ketiga, ini adalah poin yang terakhir, bahwa ada kuasa di balik penyembahan kita, yaitu kuasa yang mengalahkan musuh. Dengan worship ini kita bisa mengalahkan musuh, bisa defeat the enemy. Kalau di Mazmur 149 ayat 7 tadi katakan, worship dapat melepaskan bangsa-bangsa dari hukuman Tuhan. Karena pada saat kita menyembah Tuhan, fokus kita itu bukan kepada masalah kita lagi, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Dengan kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat masalah kita menjadi kecil, Tuhan yang kita sembah itu begitu besar. Kalau fokus kita kepada masalah kita, maka kita akan melihat masalah itu begitu besar. Sehingga kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, tidak ada kekuatan lagi untuk berperang, untuk mengalahkan masalah kita. Ya, pada saat kita worship, ya kita tahu Tuhan yang akan bertindak buat kita. Itu seperti di 2 Tawari, pasal 20 ayat 12 itu dikatakan bahwa pada saat itu ada Bani Amon dan Bani Moab yang sama-sama datang menyerang Yosafat. Ya, dan Yosafat melihat laskar itu begitu besar, dia ketakutan sekali. Dan tetapi dia bukan ke tempat lain, dia mencari Tuhan. Ya, dia minta pertolongan dari Tuhan dan mengajak bangsanya untuk berpuasa dan berdoa. Ya, rupanya Tuhan itu mendengar doa mereka yang melalui hambanya Yahasiel yang mengatakan jangan takut. Ya, Tuhanlah yang akan berperang menggantikan kalian. Dan malah Tuhan berkata kepada Yosafat, pergilah besok untuk menyerang mereka. Ya, yang tadinya Yosafat itu ketakutan melihat laskar begitu banyak, tetapi malah dikasih tahu, ya pergilah, ya menyeranglah kepada mereka. Tetapi Yosafat percaya kepada firman Tuhan. Dan besok dia meminta pasukan-pasukannya itu turun ke padang gurun Tekoa. Dan dia malah mengirim suku Yehuda untuk berbaris di depan laskar-laskarnya yang membawa senjata. Ketika suku Yehuda ini bersorak-sorai, memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan membuatkan suatu penghadangan terhadap Bani Moab dan Bani Amon. Sehingga mereka malah pasukannya saling bunuh-membunuh. Ya, dan banyak pasukan-pasukannya yang mati. Jadi pada saat orang Yehuda, suku Yehuda bernyanyi, ya, memuji Tuhan, maka Tuhan yang bertindak untuk mereka. Ya. Oke, ini poin terakhir. Ya, kita tahu pujian penyembahan itu mendahului kemenangan dan membawa hasil yang luar biasa, melampaui batas logika kita dan pikiran kita. Kita melihat bahwa Yehuda
Di bawah pimpinan Yosafat itu memperoleh kemenangan yang besar sekali. Di 2 Tawarik 20 ayat 25. Setelah mereka melihat laskar-laskar itu terbunuh, maka suku Israel ini bersorak-sorai. Dan mereka menjarah banyak ternak, harta, dan barang-barang berharga. 3 hari lamanya mereka menjarah berkatnya yang begitu banyak. Dan pada hari yang keempat, mereka itu berkumpul di lembah pujian. Ya, di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan sampai hari ini, itu disebut sebagai lembah pujian. Ya. Jika Anda punya masalah, baik itu sakit penyakit, krisis keuangan, krisis keluarga, ingat bahwa Tuhan sudah mengalahkan semua itu. Yesus sudah menang pertempuran itu karena pada saat dia dibangkitkan, maka ada kuasa di balik puji-pujian. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus bertata di atas puji-pujian kita. Ya, yang di Mazmur 22 ayat 4. Ya,